Dalam proses pemrograman, biasanya akan ditemukan bagian dari baris-baris kode program yang dipakai secara berulang di beberapa tempat berbeda dan mempunyai pola yang sama. Misalnya, perhitungan atau pemrosesan input dengan rumus tertentu. Blok kode yang sama akan lebih efisien jika dibungkus sebagai satu kesatuan dan dapat dipanggil di tempat yang membutuhkan. Apalagi jika blok kode program tersebut karena tuntutan kebutuhan user harus diupdate. Misalnya tadi ada blok kode program untuk menghitung masukan dengan rumus tertentu. Nah, ternyata usernya ingin mengubah rumusnya tadi. Pasti akan lebih praktis jika hanya kode program dalam bungkusan itu saja yang diubah. Bayangkan kalau tidak dibungkus. Pasti kode-kode program yang berupa blok tadi di beberapa tempat yang tersebar itu harus diubah. Dengan adanya bungkusan ini, maka tidak perlu melakukan perubahan kode program di tempat-tempat yang tersebar. Jadi sekali lagi, cukup hanya bagian bungkusan tadi ya yang diubah. Pembungkusan blok kode dalam pemrograman disebut dengan mendefinisikan fungsi. Ini asal-usulnya secara ringkas. Walaupun sebenarnya dalam bidang matematika ini sudah lama kita kenal adanya fungsi matematis. Fungsi dalam arti function, ya, bukan fungsi dalam arti manfaat atau kegunaan. Ya, kita sekarang beralih ke dunia matematika saja kalau seperti itu. Perhatikan apa yang terjadi di bidang matematika. Coba perhatikan kembali fungsi dalam dunia matematika yang merupakan representasi bentuk pemetaan himpunan nilai kepada himpunan nilai lainnya. Ya, untuk yang masih ingat, pasti bisa menebak ini adalah materi pelajaran matematika ketika masih di bangku sekolah menengah pertama. Fungsi matematis biasanya dituliskan sebagai fx. Coba perhatikan untuk f-nya biru, x-nya hijau. Itu nanti akan dibutuhkan untuk menyebut bagian yang berwarna itu. Fx sama dengan, ini tuliskan di dalam kurung bersudut seperti itu ya, seperti tanda kurang dari dan lebih dari. Ini maksudnya bentuknya sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini ada definisi dari fungsi fx. Kemudian yang di dalam kurung itu adalah nilai lain yang dihitung dari x. Oleh karena x-nya ini bisa diisi dengan nilai dan nilainya bervariasi, tentu saja hasil perhitungan nilai lain ini juga bisa bervariasi. Jadi bisa dinyatakan sebagai bentuk pemetaan himpunan nilai kepada himpunan nilai lainnya. Nah, sekarang soal warnanya itu ya. F ini warnanya biru adalah nama fungsi. Kemudian X ini adalah parameter fungsi yang boleh saja lebih dari satu parameter. Tentu saja ini tergantung kasusnya. Kita mau menghitung luas segitiga, lebar alas dan tinggi. Sudah jelas itu, ada 2 parameter. Tapi kalau kita ingin menghitung luas lingkaran, hanya ada 1 parameter, yaitu jari-jari lingkaran atau diameter lingkaran. Contoh, fx sama dengan x kuadrat. Nah, itu sudah jelas. Kalau nama fungsinya adalah f, parameternya adalah x. Contoh-contoh nilai x-nya 1, 2, 3. Contoh nilai dari hasil pemetaan x adalah 1 untuk f1, 4 untuk f2, 9 untuk f3. Gampang ini. Contoh
yang lain lagi, G X, Y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ini yang dua parameter, X dan Y. Nama fungsinya G. Parameter fungsinya X dan Y. Pemetaannya seperti ini. G 1,1 sama dengan 2. Ya kan? 1 kuadrat tambah 1 kuadrat 2. G 1,2. Itu berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 1 ditambah 4, 5. G 2,2. Berarti sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Dan sebagainya. Dapatkah fungsi matematis diwujudkan dengan diagram alir atau Python? Jawabannya pasti dapat. Dalam kaitannya dengan pemrograman fungsi, seharusnya muncul beberapa pertanyaan di bawah ini jika didefinisikan sebuah fungsi f x, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, oleh karena nanti masih dipakai, maka sebut saja ini sebagai fungsi pertama. Bagaimana penyajiannya dalam bentuk diagram alir? Bagaimana pula menyajikannya dalam bentuk Python? Jadi, fungsi matematis itu kan bisa diprogram. Pasti ada cara menyajikannya dalam diagram alir atau Python. Bagaimana menyajikan fungsi dalam diagram alir dan Python untuk menghitung nilai f1,2 atau nilai f5,5? Oke, sekarang kita terapkan cara menyajikan diagram alir yang sudah dikenal selama ini. Bentuk diagram alir dari fungsi pertama tadi pasti tidak cukup disajikan dalam bentuk diagram alir di sebelah ini. Alasannya adalah tidak praktis ketika memanggil f untuk x dan y yang berbeda. Ya, x dan y-nya disajikan dalam bentuk proses seperti ini. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan f. Jadi kalau nanti x dan y-nya diubah nilainya, harus membuat proses seperti ini lagi. Yang kedua, mengubah konsep x dan y yang seharusnya merupakan parameter, tetapi dalam diagram alir di sebelah menjadi variabel biasa. Nah, jelaskan ini. Karena dia terpisah. Ini variabel biasa. Padahal harusnya ini kan parameter dari f. Yang ketiga, tidak mengakomodasi perubahan definisi f. Jadi kalau nanti f-nya berkembang, maka proses ini harus diubah. Nah, kalau ini terjadi di banyak tempat, seperti di awal tadi, maka perubahan f ini akan dilakukan di tempat-tempat yang tersebar, yang membutuhkan. Jadi, cara menyajikan seperti ini tidak bisa mengakomodasi perubahan definisi dari f. Jadi, sekali lagi, kalau ini dimaksudkan sebagai bentuk diagram alir dari fungsi yang pertama tadi adalah salah. Salah ya, silang. Pembahasan kita ulang sekali lagi. Karena perlu kita tandaskan 3 alasan tadi. Untuk 2 yang pertama bisa dijelaskan dalam slide ini. Ini untuk menunjukkan bahwa memanggil fungsi dan definisinya tidak cukup hanya dengan simbol proses. Ini tidak ada pemanggilan yang seperti ini. Tidak praktis dan mengubah konsep menyangkut x dan y yang tidak lagi menjadi parameter. Ya, 2 alasan yang pertama ya. Untuk yang ketiga nanti perlu slide sendiri. Diagram alir sebelah adalah contoh salah. Salah ya, silang. Jika dimaksudkan sebagai penyajian fungsi f, x, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Ini dengan x sama dengan 1, y sama dengan 2, yang di sini adalah x sama dengan 5, y sama dengan 5. Ini salah. Sekarang alasan yang ketiga, ini harus dengan contoh definisi fungsi yang mengalami perubahan. Perlu cara khusus pendefinisian fungsi yang mengakomodasi update definisi. Contoh di bawah
ini adalah definisi fungsi yang perlu diupdate karena perkembangan tuntutan user. Jadi seharusnya ini dapat memperjelas lagi alasan kenapa diagram alir yang biasa yang selama ini dipelajari tidak cukup. Jadi harus ada cara khusus untuk mendefinisikan fungsi dan memanggilnya. Anggap terdapat definisi fungsi di bawah ini. Awalnya seperti ini ya. Anggap terdapat definisi fungsi di bawah ini. Fx sama dengan X. Ternyata permasalahan berkembang dan fungsi di atas hanya berlaku untuk X yang bernilai kurang dari 2. Jadi awalnya semua X dipetakan ke Fx sama dengan X, tapi ternyata berkembang. Dan itu hanya berlaku untuk X kurang dari 2. Sedangkan untuk X lainnya, jadi X yang lebih dari atau sama dengan 2, berlaku definisi fungsi berikut. Fx sama dengan X kali Fx min 1. Perubahan bentuk F jika digabung menjadi 1. Jadi setelah digabung menjadi 1, kita sebut sebagai fungsi kedua. Akan menjadi seperti ini. Fx sama dengan X untuk X kurang dari 2. Dan Fx sama dengan X kali Fx min 1 untuk X lebih dari atau sama dengan 2. Cara khusus diperlukan agar dapat mengakomodasi pemanggilan fungsi F dengan parameter yang mengandung operator pengurang ini. Ini ya, parameternya ada minusnya operator pengurang. Cara khusus ini adalah menggunakan simbol terminal dan simbol proses terdefinisi atau predefined process. Jadi selama ini kita hanya menggunakan simbol terminal untuk mulai dan selesai, start dan finish, begin dan end. Nah, ternyata ada fungsi lain dari simbol terminal ini, yaitu untuk mendefinisikan fungsi. Nah, caranya seperti ini. Diagram alir fungsi yang pertama tadi ya, Fx, y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat beserta pemanggilannya bisa dilihat di sebelah kanan ini. Jadi yang kiri ini adalah definisinya. Kemudian yang di kanan ini adalah pemanggilannya. Pemanggilan ini biasanya ada di main program atau program utama. Sedangkan yang di kiri ini biasanya di fungsi atau modul. Nanti akan ada fungsi yang bentuknya tidak harus menghitung satu nilai. Oleh karena ada beberapa macam fungsi, maka apapun yang merupakan bagian dari program utama akan disebut sebagai modul. F1,2 dimasukkan sebagai nilai A. Nih, A. F5,5 sebagai nilai B. Nih, B. Kemudian ini perhatikan, di kanan kirinya, di tepinya, ini garisnya double. Jadi kalau ketemu proses dengan garis double, itu menunjukkan simbol predefined process. Harus cari bagian dari diagram alir, yang merupakan definisi dari F. Ya, contoh di sini simpel karena hanya terletak di satu slide, ya sebelah kirinya ini. Fx, y dimasukkan di dalam simbol terminal. Kalau biasanya terminal kan hanya untuk mulai dan selesai. Kemudian setelah selesainya fungsi, ini ada kembalikan Z. Jadi nilai Z yang sudah dihitung, ini dikembalikan ke F maksudnya. Perhatikan simbol terminal pada definisi. Ini ya sudah ya. Dan simbol proses terdefinisi pada pemanggilan.